Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat setiap para jemaat sahabat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu hari ini saya akan kembali memberikan renungan singkat yang saya beri judul Buah Penghakiman dan Buah Kasih, saudara. Nah, mari buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 8. Perhatikan ayat 9 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang begitu putus asa dengan semua keadaan yang mereka hadapi saat mereka jatuh dalam dosa, saudara. Ya, ketika seseorang jatuh di dalam dosa, mereka merasakan, oh, mereka ini bukan siapa-siapa, mereka menjadi orang yang sangat terhina, tertolak. Bahkan tidak sedikit yang berpikir kayaknya Tuhan sudah muak jijik melihat keadaan hidup mereka. Bahkan Tuhan mungkin sudah memalingkan wajah untuk melihat hidup mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang berkata kayaknya Tuhan tidak akan mungkin mengampuni dosa saya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saya mau katakan, saudara, stop pikiran seperti itu ketika Anda gagal, ketika Anda jatuh di dalam dosa dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya mau katakan, seorang pendosa sekalipun, saya katakan, ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan itu pasti akan mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Nah, kisah tentang wanita yang kedapatan berzina ini sudah sering kali kita baca, kita dengar, banyak hamba Tuhan mengkhotbahkannya. Suatu hari ketika wanita ini kedapatan berzina, para orang Farisi membawa perempuan ini ke Yesus, ya, untuk melihat respon Yesus terhadap wanita ini, dan mereka sudah siap dengan batu di tangan untuk melontari wanita ini sesuai dengan Taurat Musa, bahwa setiap orang yang kedapatan berzina itu harus dirajam dengan batu sampai mati, saudara. Tapi ketika orang-orang Farisi ini terus berbicara, Yesus membungkukkan tubuhnya, dia mulai menulis di tanah. Saudara tahu apa yang Yesus tulis? Yesus menulis segala pelanggaran dosa manusia, dan Yesus berkata pada saat itu, "Barang siapa tidak pernah melakukan dosa ini, biarlah dia yang pertama kali melontarkan batu itu." Dan singkat cerita, orang dari yang tertua sampai yang termuda mulai meninggalkan perempuan ini, dan mereka satu persatu mulai menghilang. Dan saat itu Yesus bilang begini, lalu Yesus bangkit dan berdiri berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa dari sekarang." Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Orang Farisi ini gambaran orang yang suka menghakimi, saudara. Ya, orang Farisi ini gambaran orang yang saya katakan seringkali mereka lebih suka mencari kesalahan orang lain. Nah, tanpa sadari dalam hidup ini tidak sedikit orang yang memakai label-label Kristen. Mereka berkata mereka sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan, seringkali tanpa disengaja maupun dengan sengaja menghakimi orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa, membuka aib orang, menyebarkan gosip, bahkan ditambahi dengan bumbu-bumbu yang begitu luar biasa, bahkan mungkin juga dimasukkan di dalam sosial media. Hati-hati Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Engkau yang memakai label orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, kalau kerja saudara hanya menghakimi kiri kanan, membongkar dosa seseorang, membicarakannya, Yesus sendiri, Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya, ya, mencurahkan darahnya, mati dipakukan di kayu salib. Dia tidak pernah menghakimi orang berdosa, karena Yesus turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Gereja bukan museum tempat orang suci, saya mau katakan, tapi gereja adalah bengkel tempat orang berdosa. Jadi kalau hari-hari ini Anda tanpa disadari, bahkan dengan sengaja, masih suka menggunakan label sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba Tuhan yang kerjanya masih suka menghakimi kiri kanan, bertobatlah saudara. Kerajaan sorga sudah dekat dalam kehidupan ini. Saudara tahu buah dari penghakiman itu apa? Karena penghakiman yang dilakukan oleh manusia terhadap sesama kita membuat orang itu justru bukan malah bertobat, maka
bahkan makin jauh daripada Tuhan. Tidak sedikit orang yang dihakimi, saudara, dalam kehidupan ini. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka tidak datang lagi ke ibadah, meninggalkan pelayanan. Bahkan ada yang sampai murtad meninggalkan Yesus, saudara. Makanya saudara, buah penghakiman itu nggak ada gunanya membuat karakter seorang itu mati, membuat karakter seseorang itu seolah-olah dibunuh, saudara. Tapi buah daripada kasih, saudara tahu, saudara, buah daripada kasih membuat orang jatuh dalam hidup berbagai macam dosa. Entah dia seorang penjina, entah dia seorang gay, homoseksual, para banci, waria, orang yang berjudi, orang yang mabuk-mabukan, orang yang kasar. Akhirnya mereka datang kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini saya katakan, kalau hari-hari ini saudara merasa putus asa karena engkau jatuh dalam berbagai macam dosa, engkau sudah bertobat tetapi gagal dan gagal lagi, saya mau katakan kasih Tuhan itu lebih dalam daripada lautan, lebih luas daripada samudera, lebih tinggi daripada cakrawala. Ketika Anda sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, saya mau katakan, dosamu merah seperti kermisi, dia sanggup putihkan seperti bulu domba, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, maka dia Allah setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosamu. Firman Tuhan ini garis bawahi kata segala. Firman Tuhan ini tidak berkata kecuali kalau engkau berzina, kecuali kalau engkau gay, engkau seorang homoseksual, engkau seorang bencong, engkau seorang banci, waria. Dia tidak katakan kecuali, tapi segala dosa, artinya semua dosa pelanggaran apapun yang kita lakukan, ketika kita sungguh-sungguh datang bertobat di hadapan Tuhan, hidup kita itu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini kalau engkau melihat renungan singkat ini, mungkin kau seorang homoseksual, engkau seorang gay, engkau seorang lesbian, engkau seorang yang suka mabuk-mabukan, kasar terhadap pasangan hidupmu, engkau seorang penjudi, engkau seorang yang emosian, engkau jatuh dalam berbagai macam dosa. Saudara datang kepada Tuhan dalam segala kelemahan apapun kekurangan saudara. Jangan merasa minder, jangan merasa Tuhan akan tolak hidup saudara. Selama masih ada kesempatan, saya katakan, ketika kita sungguh-sungguh datang bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita. Bahkan engkau yang mendengar firman Tuhan ini, maaf, mungkin kau seorang wanita yang menjajakan tubuhmu dengan alasan untuk membiayai kebutuhan hidup anakmu karena suamimu meninggalkan engkau, untuk membiayai orang tuamu. Saya katakan, dosa sebejat apapun kau alami hari-hari ini, datang kepada Tuhan di minggu hari ini. Kau sungguh-sungguh bertobat seperti wanita yang kedapatan berzina. Yesus tidak menghakimi, hanya orang yang tidak berdosa saja yang patut menghakimi. Tapi Yesus orang yang tidak pernah berbuat dosa, dia tidak menghakimi orang yang berdosa. Oleh karena itu renungan singkat hari ini, mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, jangan kita menghakimi sesama kehidupan kita, karena kita juga masih jauh dari sempurna. Dan buat kita, orang yang saat ini gagal hidup dalam dosa, itu bukan akhir segalanya dalam kehidupan Anda. Iblis mungkin akan menuduh Anda itu akhir segalanya. Saya mau katakan tidak. Buang jauh-jauh pikiran itu. Engkau datang kembali kepada Tuhan, maka Dia Allah yang sanggup mengampuni dosamu dan memulihkan seluruh aspek kehidupanmu. Sekian firman Allah, renungan singkat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you all.